Oke guys, kembali di channel NRZ. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Dan di depan gue sudah ada motor matic yang sudah lama pengen gue coba. Dan ini dia akhirnya kesampaian, Aprilia SR GT 200. Dan ini adalah yang tipe S, tipe sport nih. Kuncinya model seperti ini ya. Masih pakai kunci biasa, memang belum kilas. Nah, kita akan test ride dan kita akan ulas si Aprilia ini di video kali ini. Nah, untuk motor ini sendiri dia kunci masih seperti ini ya, dan kita akan coba sedikit review dulu dari bagian modelnya. Kita lihat sini untuk bagian lampunya pakai full LED, dan ini tuh tengahnya ada mungkin buat lampu dim ya, keren banget. Logo Italinya, wow keren banget ya, ada tulisan SR GT. Dan lampu saya di sebelah sini. Untuk bagian visornya juga di sebelah sini ya, gua nggak tahu, ini harusnya masih visor standar. Dan untuk bagian shock breaker ini cukup tebal, gue lihat dengan bannya ini ukuran ring 14 ya. Ini dia pakai Michelin. Kebetulan ini bannya ring 14, cukup tebal ya, profilnya 110/80 ring 14, sedangkan belakang itu di ring 13 nih. Bannya ini tuh bisa dibilang tuh bisa buat dua alam kayak model-model kayak ADV gitu ya. Untuk sebagian spakbornya ini cenderung kecil dan simple banget ya, harusnya bisa agak panjang. Cuman karena di sini dia tertutup, jadi aman harusnya buat motor, jadi mesinnya nggak terlalu kena. Dan kebetulan juga bisa di belakang sih. Oke lah, teman, agak lucu ya ini untuk bagian spakbornya kecil banget, simple. Di sebelah sini ada logo A. Ini untuk yang tipe S itu dia ada logo A-nya besar sekali. Di samping ada strip-stripan kecil. Terus juga untuk bagian sini ya, joknya dia ada jahitan-jahitan merah ini untuk yang special edition, yang tipe S-nya. Terus bagian ininya, behel belakangnya juga warna merah. Nih, lampunya model seperti ini. Shock breakernya 2 ya, kanan kiri, dan ini iGate. Wah, ini udah kayak Vespa ya. Kenapa di sebelah kanan untuk bagian spakbor belakangnya unik ya, dia bentuknya model kayak gini terpisah, jadi dia kelihatan lebih sporty. Ini shock breaker tinggi banget loh tadi sebelum kita kesini. Oke, langsung aja kita cek. Ini kunci biasa ya. Oh bentar guys, ini buat bukanya sini ya. Di sini tuh ada kayak tombol buat buka bagasinya segini, 25 liter sih infonya, tapi kelihatannya nggak terlalu gede ya, mirip kayak NMAX gua nih. Kita akan coba. Terus yang berikutnya adalah motor ini cc nya 174 cc. Sebentar, sebelum itu kita maju dulu ya, kayaknya mulai panas ini guys. Oke, kita lanjut, tadi sempat kepanasan. Nah, untuk dashboardnya model seperti ini ya, model stangnya agak melengkung, kelihatan lebih sporty. Terus di sebelah sini kanan kiri ya, untuk spionnya juga kelihatan unik banget, gak terlalu besar tapi juga sporty, tebel ya ini ya, listnya juga tebel, kokoh sekali. Dan untuk bagian speedometernya nih, kita bisa lihat model seperti ini. Di speedometernya model seperti ini ya, bukan yang model digital yang warnanya aneh-aneh. Ini warnanya hitam putih aja, simple. Backgroundnya hitam dan ini warna putih. Dan yang gue suka ya, di situ dia ada RPM ya, karena mungkin ada 200 cc. Sebelah kiri ada indikator suhu, terus ada tripnya kilometer berapa, bensin, ini RPM. Terus juga di sini ada jam ya, ada jam, terus juga trip total berapa, sama indikator suhu. Dan ini bisa buat pengaturan ya. Sini juga ada cek engine, oil, ABS juga. Karena ini sudah ABS, jadi tentunya ada indikator ABS-nya. Terus di sebelah kiri ini ada mode ya, kayak idling stop gitu, auto stopnya gitu, kayak Yamaha atau Honda juga ada. Di sini ada mode ini tuh buat pindah ke sini ya. Kita pencet, dia bisa buat trip, terus juga aki sama bensin. Terus juga di sebelah sini ada buat ngedim juga. Sini ya ada buat ngedim juga nih, kayaknya asik juga nih. Jadi lampunya di sini. Oke, menarik. Jadi lampunya ini tuh diatur ke sini guys, dan ini bisa buat ngedim, set gitu. Keren juga ya. Oke, di sebelah kanan dia ada ini, gue masih belum tahu ini tombol HP buat apa ya. Ini mungkin buat connect ke HP ya. Yang tahu mungkin boleh komentar. Soalnya gue pencet tombolnya kayaknya nggak ada pengaruh apa-apa. Terus di sebelah kanan juga ada killer switch sama ada starternya. Wah, mantap banget ya. Ya udah, langsung aja kita coba tanpa berbasa-basi. Yuk, kita lanjut. Wah, gila. Ini posisi duduknya jujur ya, sama NMAX gue
agak jauh sih. Maksudnya ini tuh, ini kelihatan tinggi banget guys. Gue tuh berasa kayak naik apa ya, naik gajah kali. Beda sama NMAX kan yang agak maksudnya nggak terlalu tinggi, dia NMAX tuh kayak lebih ngelebar gitu ya. Kalau ini tuh kayak lebih agak tinggi ke atas gitu loh, secara posisi duduk. Terus juga dari apa namanya, posisi berkendara cukup nyaman, walaupun ya secara jok ini memang joknya sporty sih, joknya sporty. Tapi kalau gue lihat sini kalau sendiri jadi agak kurang nyaman ya. Apa karena gue terlalu maju ya? Jadi memang dia kan ada perbedaan antara yang pengendara dengan penumpang ya. Jadi yang penumpang itu biasanya agak tinggi, yang pengendaranya agak rendah, dan itu lakukannya kelihatan banget. Jadi mungkin karena joknya agak kecil gitu ya, untuk dudukannya agak kecil, jadi kalau sendirian nih gue belum terbiasa. Tapi yang jelas ini jujur sporty banget guys, jujur sporty banget, tinggi. Walaupun secara pijakan kaki ya, nih pijakan kakinya ini kurang panjang sih. Apa gue kurang ke belakang ya? Enggak sih, kayak masih terpijakan emang kurang panjang ya. Beda sama NMAX, sepertinya gue bisa agak panjang dikit, agak selonjoran. Apa cuman feeling aja ya? Tapi yang gue rasakan sih begitu ya. Ini remnya juga depan belakang udah cakram tentunya. Tadi cc-nya 174 cc ya. Tenaganya ini bisa sampai sekitar 17 horsepower. Tangkinya ini cukup besar di sekitar 9 liter, karena ini walaupun tulisannya SRGT 200, tapi ini cuma 174 cc. Kalau bisa dibilang gapnya jauh banget ya. Kalau biasa kan beda cuman 1 sampai 5 cc. Misalkan kayak Yamaha 155, 156 atau berapa, Honda 160 itu 157 cc misalkan. Ini 174 cc di tulisnya 200 cc. Unik banget sih. Gue melihat emang suaranya agak beda ya sama Matic Jepang. Entah memang agak kasar, entah belum ganti oli atau gimana. Yang jelas untuk suara apa namanya, mesinnya memang kelihatan agak kasar menurut gua. Tapi apakah memang itu ciri khas dari Aprilia ya? Dan lihat nih, dia ada RPM-nya sama speedometernya. Handlingnya sih kalau jalan gini ya enteng-enteng aja ya, enteng-enteng aja sih menurut gua. Cuman emang gua merasakan ada sedikit beratnya di bagian depan. Entah mungkin karena shock breaker-nya agak tebel ya, bannya juga cukup lebar, jadi gue merasakan ada sedikit agak berat ya di depannya. Cuman sih menurut gue ini lebih ke buat apa ya, biar mantap aja gitu, karena kan ini udah 200 cc ya, udah terbilang motor yang cc nya cukup besar. Dibanding NMAX itu kan 155, ini udah 200 cc, apalagi yang 250 cc juga Aprilia. Terus juga ini motor tadi gue coba kepot, ini berat banget guys. Gue nggak tahu nih beratnya berapa, yang jelas jauh lebih berat daripada NMAX gue. Gue buat ngepot pun kayaknya berat banget nih motor gitu ya. Tapi mungkin ini yang menjadi poin plusnya si Aprilia SR200 GT ini ya. Dia tuh lebih stabil di jalanan. Mungkin kalau buat touring asik juga kali ya. Buat trek jauh pun juga asik kayaknya ini. Nah, kita coba manuver. Kalau tarikan sih gak usah dibilang ya, ini tarikannya halus, cukup responsif. Dia tuh tarikannya tuh cenderung lebih dewasa loh, naiknya set gitu, bertahap. Wah, macet. Wah, depan macet guys. Sini aja lah ya. Macet banget, Duren Sawit, Tanjung Duren macet. Dan ini tidak ada gerdek. Tidak ada gerdek seperti NMAX. Susah ya, emang motor Italia itu emang beda loh. Nggak ada gerdek-gerdek sama sekali. Nah, ini pelan-pelan gini, karena kalau NMAX gue nih kadang ada gerdek gitu, dia ada gerdek-gerdeknya gitu. Nah, tinggi gue 172 cm. Untuk motor ini memang terbilang cukup tinggi ya. Gue rasa ini kayaknya ADV versi 200 cc kayaknya. Kalau dibandingin sama NMAX kayaknya nggak cocok. Karena ini tuh lebih ke
apa ya, urban, ini lebih ke sporty, bisa ke segala medan. Sedangkan NMAX sama PCX gitu kan lebih ke misalnya perkotaan doang ya gitu ya. Kalau buat yang agak-agak off-road gitu memang desainnya sepertinya tidak cocok. Kalau ini desainnya tuh lebih oke itu, mau touring kayak mau jalanan perkotaan biasa itu masih aman-aman aja guys. Kita coba ke jalan yang kurang rata ya, kita coba tes. Mantap sih, mantap. Waduh, agak kenceng, tapi lumayan sih, mantap. Suspensinya solid gitu. Ada Mercedes S-Class S280. Wah, mantap. Mobil-mobil kayak begini tuh mobil-mobil old money semua. Masih kelihatan elegan ya, walaupun mobilnya tuh udah mobil tua gitu. Nah, ini tadi yang gue bilang ya, kalau belok dia emang agak sedikit berat, cuman mungkin kalau udah terbiasa lebih ke mantep gitu loh beloknya. Jadi nggak terlalu enteng emang stangnya. Untuk putaran rendah tuh emang kelihatan banget. Spionnya juga pas ya gitu ya, gue liat. Walaupun kelihatannya lebih kecil daripada motor-motor Jepang, tapi dari segi pemandangan kita ngeliat ke belakangnya tuh tetap jelas gitu. Untuk kaki gue cukup jinjit. Ini lebih jinjit daripada NMAX sih, ini tinggi banget. Cuman tuh kaki gue masih sedikit napak tanah, jadi masih aman. Gue jalan pelan nih, cuma 98 kpj, masih bisa dikendalikan motornya. Cukup stabil ya, nggak berat-berat amat loh ini motor. Padahal kalau di kepo tuh beratnya setengah mati, tapi kalau udah di jalan seperti ini lebih nyaman. Tuh, bahkan kayak gini kaki gue masih tidak turun, masih bisa dikendalikan, diseimbangkan, masih bisa. Tuh, ini masih bisa gue seimbangin loh, gile. Mantep loh. Gila nih motor, keseimbangannya mantap juga loh. Gue aja kadang kalau pakai NMAX mungkin karena kelebaran kali ya, jadi tuh kadang bisa sedikit oleng saking lebarnya. Sedangkan ini tuh bodi itu lebih proporsional dan secara keseimbangan masih oke loh. Gile, gue tadi meremehkan, gue pikir ini mah berat ini buat macet-macet, kayak capek. Gak juga loh, serius. Oke, asli ini nyaman sih, gak terlalu kelihatan panas. Nih handlingnya juga, bahkan tuh gue masih bisa seimbangin. Ini apa ada steering damper? Gak ada, tapi kok bisa stabil ya ini. Di kecepatan pelan pun gue udah berapa kali nyoba nih, stabil-stabil aja dia. Kita tinggal goyangin, bukan goyangin sih, pokoknya tinggal gerakin stang kanan kiri sedikit ya kan, gerakin badan sedikit, udah dia seimbang gitu. Kita coba lepas tangan sedikit ya. Stabil. Wow, keren. Mantap. Keren. Di pom bensin kesayangan kita, karena si kuning memang nggak ada sih. Si kuning memang nggak ada, jadi ya kita isi dulu ya guys. Si pertama kali ya, tamak deh. Sekarang kita buka bagasinya gimana nih? Bagasinya di depan kan? Bentar, kok gue jadi agak... Oke, ternyata cara bukanya adalah di posisi on, di posisi yang on seperti ini. Terus tinggal tekan, set, udah kebuka. Ya ampun. Aku sangka tankinya tapi agak unik ya, dia plastik begini, tapi dia modelnya drat. Nih lebih keren nih harusnya. NMAX kayak gini dong, pakai plastik aja, itu pakai besi susah bukannya. Wah mantap. Ya udah, kita sekarang closing aja deh.
Oke guys, itu aja untuk test ride gue mengenai Aprilia SR 200 GT. Harganya sekitar 50-60 juta ya untuk yang baru. Menurut gue nih cukup oke dan mantap tarikannya, ada ABS juga, semua lengkap. Tapi memang secara harga lumayan sih. Yaudah itu dia teman-teman, thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.